sampai udah menghasilkan sampai berapa besar sih? Terus terang saya juga nggak enaknya ngomong nominal di sini karena kalau tiba-tiba ada leader yang lain jadi kayak aduh masa nggak enak Iya, gitu. heeh. Cuma ya cukup lah untuk ibaratnya sekarang ini kayak untuk bulanan segala macam rumah ya udahlah udah tercover dengan dari insurance Mmm. gitu. Sampai miliaran kah? Ya nggak bisa ngomong ya. Rahasia katanya. Soalnya banyak banget yang kayak 5M, 10M jadi kan gue nggak pokoknya ya oke lah menjanjikan. Pokoknya kalau misalnya itu kecil, nggak mungkin gue menghabiskan waktu gue dari 2013 sampai dengan 2024 gitu aja. Halo, welcome di Ngobrol Tren. Balik lagi bareng sama saya Alia Rosa. Nah, di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu. Nah, beliau ini lahir dari keluarga pembalap. Nah, orang tuanya pembalap, kakaknya pembalap, dianya juga pembalap. Selain itu, beliau ini juga dulu mantan atlet biliar. Wah, semua olahraga nih jago, dari tenis, pokoknya semuanya lah ya. Wah, ngeri banget deh. Nah, langsung aja yuk. Ini dia, Andara Novianda. Hai Kak. Yeay. Bingung ya? Jago semuanya tapi kayaknya Iya. bingung gitu. Apa? Saling ini gak sih kayak nggak nyambung satu sama lain gitu olahraganya. Ini bener-bener multi talent banget loh. Suaranya juga jago, pernah ikutan ajang musik juga, ya kan ya. Piano juga bisa, semuanya bisa, ngeri ya gitu. Apa sih yang nggak bisa Anda? Apa ya? Masak juga bisa, iya Bisa kan? lah, Iya. barengan. Oke, nah temen saya ini selain multi talent dan hobinya juga macem-macem ya. Tapi kenapa hari ini aku ngundang kamu ya Anda ya? Karena sekarang kan aku lihat kamu ini aktif sebagai seorang leader asuransi. Nah, kalau bisa dibilang nih ya teman-teman ya, asuransi dan juga MLM itu kayak serupa tapi tak sama. Betul. Iya, kayak saudara tapi saudara tiri. Bisa. Bener ya, gitu ya. Jadi mirip tapi ya sama-sama di jaringan gitu kan ya. Nah, gimana nih ya ceritanya ya dari seorang Andara yang dulunya atlet gitu ya, seorang pembalap juga, tapi sekarang bisa berubah alih profesi jadi leader asuransi. Gimana ceritanya nih awalnya nih? Itu udah lama banget ya, Ca. Awalnya tuh sebenarnya tuh yang join awal itu nyokap, mamaku. Gitu, mamaku. Terus Oke. dia nawarin aku, terus akhirnya aku join sebagai nasabah, ya kan, nasabah. Terus akhirnya mama bilang ya udahlah daripada kamu cuman pakai doang, terus kan yang lain belum pada pakai keluarga, kenapa nggak kamu aja jadi agentnya gitu kan. Jadi ada cashback balik lah ke akunya gitu. Akhirnya ya udah deh coba gitu. Awalnya sih nggak ada mau jalanin atau apa, cuman sebatas itu aja sih. Awalnya begitu gitu dari nyokap dulu gitu. Oke, jadi biar bisa dapat cashback ya Sebenarnya ceritanya awalnya ya. gitu, awalnya. Oke, nah teman-teman ya bisa dibilang nih ya, Anda ini adalah agent aku juga. Nasabah ya kan. Iya. Aku tuh nasabahnya si Andara ini Udah lama juga. banget loh, Ca. Iya, udah Udah lama lama gitu. Jadi dulu aku ikut kamu. Iya. Terus ya teman-teman ya, habis itu dia tiba-tiba lama menghilang gitu kan Iya, ya. karena program. Iya, lama menghilang. Jadi akhirnya aku waktu itu udah nggak dibilang Kanca, kamu nanti akan dibantulah sama tim aku gitu kan ya. Kan aku kesel dong Iya, waktu itu iya, ya. iya. Kan kesel lagi, gimana sih gue udah ikut sama Andara kok tiba-tiba langsung dia nggak aktif lagi gitu kan. Iya. Akhirnya aku ikut di teman aku gitu, satu perusahaan juga tapi beda tim ya kalau nggak salah waktu itu Betul. teman aku. Habis itu udah tiba-tiba dia muncul kembali dengan Andara yang baru ya gitu. Wah, nanti kita ngobrol nih ya, kita kulik nih. Boleh. Tapi aku sebelumnya kan kamu ini kan udah ikut di asuransi gitu kan ya, jadi leader asuransi. Terus pernah juga aku dengar dulu kamu juga
pernah sempat ikut-ikutan MLM juga, ya kan ya? Pernah Nah, banget. jadi nih Anda ini anaknya aktif banget loh teman-teman gitu loh ya. Semua di Jabanin ya. sekolah masak iya Iya, gitu dong iya. ya, dan pernah juga bikin terima PO-PO makanan juga, Iya, sama iya kan kan? ya? Iya gitu. Iya, makanannya Iya. enak banget gitu. Nah, dulu waktu kamu ikut MLM Iya. gitu, nah itu pernah ikut perusahaan apa nih? Aku sebenarnya itu, ada yang kecantikan, ada Mhm. juga yang buat kesehatan. Oh, ada beberapa? Ada beberapa, that was long time ago waktu aku Heeh. masih kayak SD ya awalnya. Hah? SD? Serius serius SD SD. ikut MLM? SD banget. Jadi Serius? tapi karena anak kecil kan belum bisa join kan. Oke. Jadi masih pakai namanya nyokap. Tapi Hmm. once aku ngelakuin penjualan, ada Mm-mm. penjualan nanti Mm-mm. komisinya ke aku gitu. Mama kasih gitu Oh lah. gitu. Mm-mm. SD? SD kelas berapa? Ngeri kali perempuan ini. Kayaknya kelas 5, kelas 6 ya. Oh. Seingat aku iya, karena Wih, keren. Aku SD masih ngambil-ngambil duit dari dompet bokap gue. Nggak pernah kepikiran cari duit sendiri. Iya. Oke, terus? jadi awalnya again nyokap Heeh. gue kan Heeh. gitu. Emang dia kan aktif juga orangnya. Oke. Jadi mama join ke MLM itu Heeh. kecantikan, Mm-mm. terus kok kayak seru banget sih gitu kan ada Hmm. perintilan kayak bedaknya segala macem gitu kan. Akhirnya ya udah deh ada brosurnya, biasalah anak-anak kecil lihat-lihat gitu kan. Terus sekali waktu ke rumah saudara gitu kan, ya udah nawarin. Terus mungkin karena ngelihat gue kasihan kan, anak kecil gitu ya, Oke. coba untuk cari Heeh. uang tambahan buat jajan gitu, ya udah Heeh. dibeli awalnya Oh gitu. gitu. Itu pas kecantikan. Oke. Terus udah kecantikan itu nextnya itu SMP. Lucu SMP. banget ya. Oke. Terus? SMP itu Heeh. aku jalanin juga tapi kecantikan juga, cuman beda perusahaan. Mm-mm. Nah, itu lebih gila lagi sih menurut aku. Door to door. Serius? Serius. Kamu Aku nggak sekolah? Kamu SMP di sekolah door to door? Gimana orang ini? cuma mau jajan kurang saya. Jadi mau nggak mau cari yang lain kan gitu. Akhirnya aku coba door to door ke tetangga segala macem, canvassing lah gitu kan. Oke. Nggak semuanya tetangga kenal kan. Heeh. Cuma begitu aku ngeliat, oh ada yang nyapu nih orang emang yang punya rumah gitu kan. Akhirnya aku tawarin gitu. Ya udah akhirnya mau memang, tapi ada memang kita cuman ya jualan buat nambah-nambah uang jajan Oke. aja. Nah, yang perusahaan yang kedua itu mamah juga yang Enggak. kebetulan? Enggak. Itu kamu ikut sendiri mau? Sendiri. Serius? Sendiri, iya. Oh. Terus itu yang kedua ya. Oke, itu yang kedua. Nah, Yang ketiga itu kesehatan. oke. Jadi itu umur berapa? kalau ini pas aku sebelum kuliah SMA ya berarti. Oke. Iya, jadi SD, Jadi SMP, SD, SMA. SMP, SMA. Oh, gitu ya. Kayak ini sekolah ya Iya. jadinya ya, ini MLM-nya ya. Iya. Oke. Terus pas SMA itu jadi ceritanya waktu aku di Sentul itu kan aku jualan ini juga kan, spare part mobil kan. Oke. Jadi spare part mobil pokoknya perkakas itu deh yang perlengkapannya, seat belt segala macem. Nah kan aku sering keliling tuh. Terus tiba-tiba ada leader MLM nih ngelihat aku gitu kan. Terus dia kasih lihat, barangnya bagus banget loh gini-gini. Kok lucu sih gitu. Terus tiba-tiba aku, yaudah sih gue tawarin orang ya gitu. Tapi belum join tuh at that time gitu kan. Akhirnya nawar-nawarin, lakunya banyak banget. Cuman cerita doang gitu ke orang-orang gitu Jadi kan. bisa dibilang emang kamu jago jualan gitu ya? Karena kalau produknya menarik, kan ngomongnya gampang ya Cak. Karena kan Oke. kita bisa lihat kan produk itu emang berkualitas gitu. Mhm. Akhirnya aku ngobrol-ngobrol, kebeli lah gitu. Nah dari situ dia bilang, ya udah join aja gitu. Ya udah deh join. Nah itu lumayan lama tuh kayak mungkin setahun ya. Setahun lumayan lah. Oke. Daripada yang sebelum-sebelumnya itu kan kayak timbul menghilang ya kalau anak SD SMP gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. ini ya setahun lah gitu. Setahun. Nah itu kamu setahun itu bener-bener diseriusin atau masih cuma iseng-iseng aja atau gimana? Lebih ke direct selling ya. Maksudnya kan kalau MLM kan ada yang emang khusus buat sendiri, ada yang ngelakuin penjualan, ada juga yang ngejalanin bisnisnya gitu kan. Kalau di waktu yang terakhir ini memang aku khusus buat menuhin kantong sendiri aja gitu. Oke, jadi kayak mau jualan-jualan cuma jadi sales aja kali ya. Benar, direct selling aja gitu sih MLM ya. Nah terus gimana nih ceritanya? Kan kamu kan berarti kan udah nyobain 2 nih ya. Jadi dari asuransi, terus
nyobain MLM juga. Nah, akhirnya kamu memutuskan untuk jadinya serius nih menjalankan asuransi, itu apa alasannya? Oke, Hmm, alasannya itu sebenarnya karena well, hot button orang itu ngejalanin bisnis pasti beda-beda ya. oke. Why-nya itu kan pasti beda-beda ya Hmm, kan. hmm, Nah, pada saat adalah beberapa MLM lainnya selain daripada 3 ini, hmm, approach aku untuk ngejalanin MLM yang lain dengan banyak sekali janji yang diberikan seperti mungkin income-nya sekian dan nyata lah gitu kan. hmm, Cuman pada saat aku ngejalanin di insurance ini, hmm, aku realize bahwa ini sesuatu yang memang ternyata why aku tuh ini gitu. Why aku hmm, itu adalah once aku bisa ngebantuin orang lain, hmm, itu adalah suatu prestasi yang aku nggak bisa beli sebagaimana ibaratnya sebanyak apapun uang yang aku punya, aku nggak bisa beli. hmm, Priceless lah. hmm, Jadi once aku bisa ngebantuin orang lain, hmm, aku ngerasa kayak, "Oh iya diri gue berguna nih buat orang lain," hmm. Kalau gitu. boleh tahu ngebantunya tuh kayak gimana? Ngebantu karena mungkin dari jualan produknya kah? Mhm. Atau dari apa nih? Oke, Heeh, kalau di insurance itu kan ada 2 ya, hmm, yang pertama servicing ke nasabahnya langsung, misalnya hmm, ada klaim yaitu servicing lah ya standar hmm, gitu. hmm, Tapi once tiba-tiba nih kayak ada beberapa kali, aku ngurusin klaim meninggal. Nah pada oke, saat meninggal itu ada keluarga yang ditinggalin kan. Nah pada hmm, saat keluarga ditinggalin, kita memberikan sesuatu, uang pertolongan jiwa ke mereka, hmm, aku bisa ngelihat dari air matanya mereka tuh bukan air mata biasa. Maksudnya hmm, ngerasa terbantu dengan adanya insurance yang sudah disiapkan oleh oke, si pewaris ini. Dan oke, yang kedua, pada saat aku kan ngejalanin bisnisnya ya di oke, insurance kan. heeh, Pada saat aku ngejalanin bisnisnya, aku bisa mengajak partner aku untuk join dan hmm, mereka berhasil. Nah, itu hmm, prestasi aku yang priceless menurutku. oke, Gitu. Jadi selain aku ngebantu orang lain, tapi di sisi lain secara nggak langsung aku ngebantu diri aku sendiri gitu sih. oke. Kurang lebih gitu, Cak. Sebenarnya sih bisa dibilang nih ya, kalau di MLM sih sebenarnya kan mungkin mirip-mirip juga Iya, nih, sama nih. Karena kan di MLM juga kita ada memang ada sistem jaringannya nih, betul. bisnisnya nih, Betul. di mana memang kalau kita, membantu, Iya, jadi kayak ada tim kita nih, dia udah jadi mitra kita. iya, Dia ternyata bukan cuma mau pakai produknya saja, tapi betul. dia mau menjalankan Iya, bisnisnya. Dan ya kita bantu dia, kita bikin dia pinter, jadi kita bagikan ilmu kita ke dia, jadi duplikasi lah itu betul, bahasanya ya gitu betul. loh. Nah jadi dari kita, tim kita, leader kita di bawah kita tuh menduplikasi kita, akhirnya dia jadi pinter, bahkan malah banyak yang lebih jago gitu kan ya, dia jadi bisa public speaking, akhirnya dia jadi sukses. Itu kan Mhm, juga sama sih ya, kita juga sama-sama. bisa ya membantu orang lain juga gitu. Benar benar benar. Heeh, Nah, heeh. makanya aku tadi bilang kan, Mhm, dengan aku ngebantuin orang lain, ngajak orang di mhm, bisnis, mau itu MLM, sebenarnya apapun bisnis mhm, yang dijalanin mhm. sebenarnya basicnya sama kan. Maksudnya Mmm, kayak ya MLM sama insurance more or less yes, mirip-mirip gitu. yes, Dimana pada saat kita ngebantuin orang lain untuk menjadi sukses, kita kan rasanya beda ya? beda, itu pertama. Oke, Tapi secara nggak langsung kita itu ngebantu diri kita. Kenapa? mmm, Dengan dia ibaratnya let's say nih kasarnya ya, dari mhm, kacamata omset lah. mhm, Omsetnya dia naik, impact-nya pasti ke kita as a iya, leader, bener nggak? iya, Iya kan? Tapi, mhm, kalau aku ngejalaninnya lebih ke arah aku mementingkan kepentingan si orang lain instead of kepentingan aku. betul. Karena kalau misalnya Karena kalau kita bantu orang lain, kita juga pasti kedongkrak juga kok, gitu betul betul, kan. prinsipnya seperti itu. Oke, nah dulu waktu di MLM nih, kamu Heeh. waktu di MLM kan juga sebenarnya kan kayak gitu juga. Kenapa kamu dulu nggak merasa klik di MLM-nya? Apa tuh penyebabnya? Karena dari apa ya. Atau dulu kamu memang karena direct selling kamu malah nggak tahu, dulu tuh ada sistem kayak bisa pengembangan bisnisnya, Benar benar. terus Jadi kayak gitu? memang at that time itu orang yang ngerekrut aku itu tidak melihat aku sebagai orang yang mungkin bisa menjadi leader atau apa gitu ya. Oh, karena Dia mungkin lebih Dilan masih kecil kali ya? nah itu dia. Terus kan aku kan Oh, kayak ya udah lu suruh jualan mulu jualan gitu. aja Iya gitu udahlah ya? gitu kan. Oh, Jadi aku jadi lebih ke kamu belum jualannya. ngeklik di sana karena kamu malah belum tahu gitu Betul ya? betul. Oh,
Nah, itu juga tuh salah dari kadang-kadang ya kita sebagai leader kita milih-milih. Iya, Iya kan iya. ya? Padahal harusnya Jadi kita kan kita kayak lebih apa sih Kak, memberikan kesempatan ke semua ke semua orang. Betul. orang, betul. Nah, itu berarti bukan salah perusahaannya ya sebenarnya ya, Bukan. tapi mungkin lebih salah ke personelnya kali Iya, iya, ya, jadi iya. leader kita. Nah, mungkin teman-teman ini juga bisa belajar nih ya. Jadi teman-teman kalau kita jadi leader, kita juga nggak bisa milih-milih gitu loh. Karena ya buktinya nih si Anda dulu padahal dia udah ikut MLM duluan gitu dong ya, tapi karena leadernya belum ngelihat sesuatu dari Anda, mungkin dilihat, aduh nih masih kecil, masih piyi lah, Iya, udah iya. gue suruh jualan aja deh gitu kan Iya. ya, ternyata ya kayak emas yang belum diasah aja gitu dong ya, jadi sayang ya gitu loh. Iya, Nah, iya. jadi kita mungkin bisa belajar siapa aja walaupun masih muda gitu kan ya, mungkin masih dibilang belum bau kencur lah ya gitu ya, Benar. tapi kalau kita ajarkan, kita mau latih, kita bisa kembangkan, siapa tahu bisa jadi sesuatu yang luar biasa ya. Betul, betul, Heeh, betul. heeh, heeh. Benar banget. Ayo dulu leadernya Andara siapa nih? Gitu kan, terus ngeliat gini, wah gitu kan ya, nyesel gue gitu. Karena sekarang Andara ini udah bisa dibilang ya, kamu leader yang keren sih ya. Nah, pencapaian-pencapaian kamu nih, kamu kalau udah di asuransi sendiri sekarang udah hitungannya berapa lama ya? Aku sebenarnya joinnya itu 2013, Cak. Oke. 2013 aku join, Mhm, terus udah gitu prestasinya udah mentok banget, mhm. abis itu hilang karena program hamil ya kan. Nah, Ya oke. salah satunya kamu menjadi korbanku Iya. kan. Karena emang Heeh. hamil susah kan, jadi Mhm, harus bayi tabung dan lain sebagainya mhm, gitu. Emang mhm, ya, mengasingkan diri sebentar, abis itu mhm, aku join lagi. Sebenarnya nggak mati sih, maksudnya agent aku tuh tetap jalan, cuman hanya mhm. tertidur sebentar gitu kan. Oke. Tapi udah gitu akhirnya aku jalanin lagi, tapi benar-benar dengan, full heart gitu. Jadi Mmm, benar-benar full heart dan full time gitu kan. oke. Iya, jadi aku balik lagi gitu. Mmm, Jadi 2000 lumayan lama ya, iya. lumayan lama lah Berapa lama waktu 2013. itu ya kamu ya berarti ya cutinya ya? Lumayan ya sekitar Lumayan setahun ya, oke. setahun gitu. Nah, apa yang menyebabkan Mhm. kamu akhirnya sekarang ya bener-bener mau serius menjalankan asuransi? Kalau nggak salah kan kamu juga ada bisnis juga kan ya Iya, gitu loh. iya. Tapi kenapa aku ngeliatin kamu kan lebih fokusnya ke asuransi nih? Iya, Heeh, karena, aku ngerasa ya, mmm, apa yang aku jalanin sekarang itu sangat berdampak baik buat diri aku dan diri orang lain. mmm, Karena pada saat ya sama ya, jaringan MLM juga mhm, sama lah, more or less mhm, mirip-mirip, mhm, di mana pada saat kita menjadi leader, kita kan berbagi ilmu sama tim kita kan. mhm, mhm. Nah, pada saat kita berbagi ilmu itu adalah, nantinya si ilmu itu akan bermanfaat buat tim kita dong, ya Oke, kan? mhm, Nah, pada saat transfer ilmu itu, pertama ya kita bukan cuman dari secara duniawi kitanya bagus, tapi ibaratnya kalau di agama aku sorry, mhm, lebih ya pahalanya juga ada gitu. oke, Karena kan dia juga, bisa menghasilkan uang dari itu untuk keluarganya gitu kan. mhm, Terus ya lebih kebantu orang itu sih, oke, Ca, gitu. Dan apa ya, ya kurang lebih gitu dan, bagusnya lagi, mmm, aku itu pengembangan diri aku luar biasa banget. mmm, Dari dulu sampai sekarang tuh beda. yes. Kalau orang ketemu aku dulu ketawa sih, Cak. Aku inget soalnya, jadi teman-teman, jadi Anda ini kan dulu juga kan karena background-nya kan dulu kan pembalap ya Iya, gitu loh, iya, jadi iya. tahu banget tentang otomotif nih teman-teman. Jadi waktu itu, waktu kita nih temen sekolah, dulu sekolah, Masak. masak gitu. Eee, Nah, dulu dia ditawarin untuk jadi presenter betul, olahraga. Dia betul. cerita, dulu kan saya kan presenter juga ya teman-teman ya gitu loh. Jadi dia cerita kan ya, "Oh Cak, kenapa setiap di depan kamera ya, aku ini take-nya berapa kali, berapa puluh kali kamu Iya, dulu ya," iya, gitu kan ya. demam Iya, demam demam kamera. kamera. Tapi sekarang, wow, bisa dilihat ya, setiap minggu Andara ini bagiin materi, ada Iya, di iya, ngajar. panggung, udah ya udah bukti ini sekarang depan kamera udah cuek-cuek aja nih Iya, ya. iya, iya. Biasanya Jadi bawaannya pengen ke toilet kan. oke, jadi kamu dapat pengembangan diri Pengembangan ya. diri, Oke, pertama terus pengembangan diri yang mhm, sebenarnya pengembangan diri itu bisa nggak sih kita dapat dari luar? Bisa, tapi yes. masalahnya kalau di sini tuh pengembangan dirinya tuh udah ada apa ya? Kita udah dapat fasilitasnya kan. Mhm, Ibaratnya training itu ada,
ya kembali lagi tinggal bagaimana kita membuka diri, mau nggak sih kita membuka diri untuk menerima ilmu yang baru, gitu kan. Ibaratnya lebih ke arah untuk walaupun sebenarnya mungkin kita udah tahu gitu, Yes. tapi it's okay lah, maksudnya kita tetap aja terima ilmu yang baru dan apa ya, Ca? Langsung dipraktekin juga kan. Betul, Mungkin betul. kalau misalkan kita belajar les, belum tentu kita bisa langsung prakteknya. Tapi kan ini Benar. kan sambil belajar ya mau nggak mau memaksa karena kamu sudah punya tim. Iya, Betul kan ya? iya, Jadi kamu iya. praktekin, harus bisa ngomong depan, Betul. harus bisa ya kamu mau ketemu dengan klien, masa kita plegak-pleguk sih Iya, kan ngomong depan iya, klien kan. iya, Jadi kan iya. itu harus memaksakan Betul, kan betul. gitu Ya, loh. intinya Oke. adalah keluar dari zona nyaman. Yes. Once kita masih nyaman, artinya belum ada progres yang kita buat dalam hidup kita. Tapi once kita merasa, kayaknya gue nggak bisa. Nah itu kan udah ada rasa nggak nyaman. Tapi lo lakuin aja. Pada saat lo lakuin, artinya lo sudah keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang baru, sehingga berdampak baik untuk diri lo gitu. Oke. Jadi kalau dulu ya, Cak, kalau Cak dengar masih inget gitu ya. Aku tuh kalau ketemu orang, kalau kamu lihat dari gesture badan aku tuh nggak pedean. Aslinya nggak pedean. Nggak pedean, terus udah gitu kayak yang mau, kalau ada orang ngumpul nih, aku cenderung kayak mengasingkan diri sendiri gitu. Tapi karena pada saat jadi leader itu aku dipaksa untuk transfer ilmu, berarti kan aku harus berdiri di depan orang banyak gitu kan. Aku harus ngomong jadi public speaking, walaupun sebenarnya aku bukan gitu. Jadinya aku memaksakan diri aku untuk seperti itu, jadi berkembang sendiri gitu. Terus akhirnya sekarang jadinya maunya tampil mulu depan ya gitu ya. Jadi dari seorang yang introvert jadi ekstrovert ya, berkat dari ya menjalankan bisnis jaringan ini. Betul, betul. Nah, terus kan tadi kamu juga bilang kan ya, iya soalnya kalau di bisnis kita nggak bisa kasih dampak ya. Kalau di sini kita ya bisa berdampak, terus juga jadi ya menurut agama juga kita juga jadi ya bisa sekalian sosial juga gitu kan ya, membantu orang gitu. Nah sampai aku kemarin inget banget ya waktu aku ngundang Anda ini di ngobrol tren ini ya, dia bilang gini, iya Ca, soalnya gue tuh hati gue tuh udah asuransi banget gitu. Ya ngomongin cinta banget, apa yang membuat kamu sampai cinta banget, asuransi banget gitu loh. Itu sampai gitu. Aneh, emang agak aneh ya sih gitu ya. Ngeri nih, ngeri. Emang agak aneh sih, maksudnya siapa sih di dunia ini yang lahir tiba-tiba, oke, cita-cita kamu apa nak? Aku mau jadi agent asuransi, kayaknya nggak ada ya, Tapi surprisingly, maksudnya insurance itu kan dinamis ya, khususnya health. Jadi aku dituntut untuk terus belajar gitu. Dan pada saat belajar itu otak kita kan nggak berhenti berpikir, bener nggak? Jadi aku ngerasa kayak lebih produktif aja gitu. Seneng belajar. Jadi happy ya, selain kamu bukan cuma dari duitnya aja, tapi ngejalaninnya juga happy. Dan apalagi kalau aku bisa membuka peluang untuk orang-orang lain, untuk tim aku yang baru atau apa, itu happy banget sih gitu. Nah pertanyaannya nih, Apa tuh? apa nih suka duka saat kamu menjalankan asuransi? Nah kan karena kan kadang-kadang ya, pernah nggak sih kamu merasakan nih ya, tiba-tiba temen kamu mungkin entah ya kita ketemu nggak sengaja, udah lama nggak ketemu, terus tahu nih, oh Andara sekarang menjalankan asuransi. Pernah nggak sih mengalami, karena kadang-kadang aku dengar cerita ya gitu dong ya, misalkan nih ada orang yang udah lama nggak pernah ketemu nih, terus tiba-tiba kita ngajak kontekan gitu dong, pasti dibilang gini, ih tumben banget nih ngajakin gue ketemu, ini pasti kalau nggak nawarin asuransi MLM pinjem duit tuh kayak pinjem duit enggak, pertama kali malah pasti mikirnya kalau nggak ngejalanin asuransi MLM, pinjem duit itu yang ketiga gitu. Nah itu jadi kayak kesannya tuh negatif banget, takut di prospek. Nah itu kayak gimana kamu sendiri? Pasti ada banget, ada banget Ca, pasti ada banget. Tapi aku mikirnya gini, maksudnya sometimes ada hal-hal yang kita bisa kontrol dari dalam diri kita. Maksudnya kayak kamu bisa mindahin gelas nih, karena kamu kontrol diri kamu sendiri gitu kan. Tapi ada hal-hal yang kamu nggak bisa kontrol. Contohnya bagaimana pandangan orang terhadap kita, ya kan. Tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapi itu, gitu. Jadi pada saat teman aku kayak ngerasa ngejauh apa segala macam, aku biarin aja. Maksudnya ya aku niat baik untuk silaturahmi tanpa ada embel-embel sama sekali untuk
prospek atau apa segala macam, Mm-mm. kalau emang dia dari outcome-nya dari dia tidak bagus ya sudah gitu. Aku mikir lagi, dengan adanya dia berpikir seperti itu, apakah dia memberikan kontribusi dalam hidup aku? Oke. Nggak kan? Ah. Jadi aku menyisihkan pikiran itu. Jadi aku nggak mau menghantui diri aku dengan energi Gak mau ambil negatif. pusing lah ya. Iya, ngapain Iya. diambil pusing Oke. gitu. Ibaratnya gini, lo kayak misalnya jualan donat gitu. Wajar nggak sih tukang donat jualan ke orang? Ya wajar lah. Wajar kan? Nggak sampai orang dijauhin juga Nah, karena dia tukang donat gitu bener kan ya. kan? Yes. Sekarang kalau orang jualan donat di dalam kotak, Ca, di dalam tas ya. Tiba-tiba dia mau ngomong tapi karena nggak enak sama temennya, dia keep tuh donat. Kira-kira ada nggak yang tahu dia jualan donat? Yes. Nggak ada kan? Jadi menurut aku, once mau itu MLM, mau itu jualan donat atau insurance, kalau orang itu ngobrol untuk menawarkan, sah-sah aja. Ya kan? Wajar aja karena dia jualan. Tapi maksudnya balik lagi ke bagaimana dia approach orang itu. Oke. Hard selling kah, ganggu kah atau enggak. Yang di luar sana yang beredar adalah orang ketika nawarin asuransi cenderung mikirnya kayak ganggu banget loh ya. Iya kan gitu. Nah tapi kan balik lagi, agent itu ada banyak macamnya gitu. Yes. Ada yang maksa, ada yang hard selling, ada yang soft selling gitu. Ada yang kelas. Tinggal pilih aja mau di posisi yang mana. Gitu. Oke, jadi kadang-kadang ya orang itu jadinya mensamaratakan ya. Karena Betul. mungkin yang di pikiran mereka, ya mungkin dia pernah punya pengalaman yang ketemu Betul. sama yang hard selling. Betul. Gitu dong ya. Jadi akhirnya dia udah ada trauma sendiri nih Bener, sama ganggu yang banget. hard selling. Iya kan ya. Dia trauma dengan hard selling, akhirnya jadinya menyamaratakan setiap orang ya yang mungkin yang di bisnis jaringan itu pasti hard selling. Bener. Padahal belum tentu kayak gitu. Belum tentu. Dan banyak malah nggak kayak gitu. Betul. Iya kan betul. ya? Tapi ada satu yang aku ngamatin, mau itu dari MLM atau insurance, satu hal yang memang harus kita pegang banget ya. Ibaratnya silaturahmi itu harus dijaga. Mau itu lo ada perlu atau nggak ada perlu. Oke. Jangan tiba-tiba karena lo mau jualan barang, Ya. baru lo kontak gitu loh. Oke. Orang pasti kenapa begini ya Yes. gitu. Tapi Yeah. kalau dari since the beginning lo udah coba kayak ya udah gue emang baik sama semua orang, lo jaga semua silaturahminya, semua akan fine gitu. Dan bagaimana approach-nya itu baik, tidak memaksa. Betul. Gue yakin pasti orang-orang nggak akan ngerasa terganggu sih. Gitu sih, Ca. Tuh teman-teman ya. Jadi sebenarnya lebih ke orangnya masing-masing. Betul. Jadi biar kita ya balik lagi sih, nggak usah kita dari leader asuransi atau juga MLM ya. Apapun lah segala bisnis kita jangan kayak misalkan nih, kan kadang-kadang ya ada orang juga kan ya, misalkan kita mau bisnis punya resto atau punya butik gitu dong ya. Nah kita kan juga mau promosi kan, tapi kita nggak pernah woro-woro sama teman-teman, nggak pernah apa gitu, atau nggak pernah deket terus tiba-tiba menghubungi juga kan teman, berarti kesannya kan kita mau ada maunya kan. Jadi buat siapapun aja ya tali silaturahmi itu memang harus dijaga. Betul. Mau kita bisnis apapun, mau juga kita butuh atau enggak, Betul. ya udahlah sih, masa kan kita memang manusia yang bersosial ya. Betul, gitu ya udah kita temenan sama siapa aja. Nah suatu saat nanti bisa bisnis bareng atau suatu saat nanti kita mau menawarkan produk apa-apa, jadi nggak kesannya lu Kalau ada perlunya doang. iya lu ngomongin kalau ada perlunya aja, kalau nggak ada perlunya ya udah Iya, menghilang gitu betul. aja ya. Nah terus kamu punya pengalaman sendiri nggak yang mungkin ya buruk atau yang nggak enak lah dulu gitu kan ya, atau mungkin dengan orang-orang MLM atau orang asuransi yang sebelumnya, sebelum kamu mencoba untuk di asuransi atau MLM, kamu pernah nggak sih kepikiran apa namanya, aduh malu ah gue ngejalanin MLM, atau malu ah gue ngejalanin asuransi, atau bodoh amat cuek aja gitu? Kalau di aku sama sekali nggak berpikir, ibaratnya gini, kalau pekerjaan itu dilakukan tidak menyalahi aturan dan selagi itu halal, aku nggak pernah mandang suatu kerjaan sebelah mata, apapun itu. Oke. Mau itu jadi cleaning service kek, mau apapun itu, aku selalu menghargai pekerjaan. Oke. Tapi di luar sana banyak, kayak Nah. misalnya yang baru-baru tim nih gitu, Yes. ada yang biasa lah ya, Heeh. bukan passion gue gitu kan, ada yang kayak gitu, Iya. ada yang baper, Ya. itu ada juga. Bapernya kayak gitu. gimana? Ya biasa lah ya, kalau misalnya Ditolak gitu. ditolak. Sekarang aku tanya, Ca, ada nggak kamu jualan sesuatu yang udah pasti diterima?
yang enggak, ya semuanya juga tergantung cocok-cocokan ya aja. kan? Iya, Nah, berarti kan balik lagi penolakan itu suatu hal yang wajar. betul. Nah, kadang kalau untuk tim baru itu mereka belum berpikir seperti itu. Mereka masih kayak sakit hati, dibawa perasaan gitu kan. Padahal penolakan itu apapun yang kalian jual, itu adalah suatu hal yang wajar loh gitu. Terus kayak bukan passionnya gitu. Ya sekarang mana ada sih orang passionnya di asuransi gitu kan. Bener gak sih? Ya kadang orang itu bisa, gimana ya, ada orang yang bisa menjalanin passionnya itu sebagai pekerjaan. Oke. Nah, ya kan? Tapi orang itu adalah orang yang punya privilege dalam hidupnya. Let's say dari keluarga kaya gitu kan. Dari yang emang dari keluarga dilahirkan dari passionnya dia gitu. Tapi kebanyakan orang itu tidak punya privilege itu, Cak. Jadi mau nggak mau adalah bukan, kalau orang yang punya privilege, you can do what you love, ya. Tapi kalau nggak punya privilege, then you have to love what you do. Oke. Paham nggak? Jadi kayak lebih ke arah ya udah lo jalanin aja, yang at the end yang dilihat bukan passion lo atau bukan, tapi ujung-ujungnya duit, bener gak? Yes. Iya kan? Ya. Bukan apa yang lo lakuin, as long as ya udah itu halal gitu aja. Gitu sih, Cak. Nah, menurut kamu sendiri nih, dengan kita menjalankan asuransi, kelebihannya, maksudnya bukan hanya asuransi ya, mungkin bisnis jaringan lah ya, Iya. kelebihannya dibandingkan kita menjalankan yang lain itu apa? Ya kalau dari akunya, Yes. kalau dari akunya itu adalah, kalau bisnis jaringan itu kan duplikasi ya. Oke. Ya kan, duplikasi. Kita membangun orangnya, ya kan. Orangnya itu pintar, berarti bisnis kamu jalan gitu kan. Nah, bedanya sama bisnis konvensional kalau menurut aku. Yes. Bisnis konvensional itu misalnya aku masak bikin kepiting deh, Cak. Ya kan? Terus aku ajarin orang itu. Kira-kira orang itu bakalan ngelakuin aku seperti yang aku ngomong terus, atau dia akan buka sendiri. Jadi resikonya lebih besar gitu Betul. ya. Oke. Betul. Jadi lebih ke arah kita tuh di bisnis jaringan itu pasti udah ada sistem kan. Yes. Nah, dengan adanya sistem ya udah tinggal jalanin aja sistemnya gitu, udah terima beres gitu. Oke, jadi bisa dibilang mungkin dengan kita menjalankan bisnis jaringan tuh lebih mudah daripada kita Sebenarnya konvensional, iya, begitu betul. dong ya. Resikonya juga ya Terukur resiko lah. Iya. lebih terukur daripada kita konvensional, karena resikonya jauh lebih macam-macam ya. Betul. Dengan kita konvensional mungkin kita bisa ya dicuri lah Iya. gitu kan ya, untuk makanan ya dicuri lah resep-resep kita, dia Betul. buka lagi lah. Terus belum tentu dapat orang yang bisa dipercaya, Benar. dimalingin lah, dan pasti ya modalnya jauh lebih besar ya Pasti. dibandingin dengan kita bisnis jaringan Pasti, gitu. pasti. Dan apalagi kalau asuransi, malah bisa dibilang asuransi itu kan kita tidak perlu pakai modal ya Iya, gitu ya. betul. Jadi kamu jadi ya udah lo mau jadi agent ya agent aja Iya, gitu kan. betul. Dan emang aku bukan risk taker. Jadi dari dulu tuh kayak mau buka bisnis konvensional kayak maju mundur, iya nggak ya, gue takut modal gue nggak balik gitu kan. Oh, Makanya gitu. kenapa yang aku jalanin tuh MLM, insurance, itu kan yang cenderung resikonya terukur ya. Gitu. Yes. Ibaratnya kalau MLM itu kan, kalau zaman dulu ibaratnya aku beli itu mereka bayar dulu baru aku kasih barang, bukannya Oke. aku modalin dulu gitu. Jadi aku lebih pikirnya lebih aman lah gitu. Jadi menurut kamu juga itu ya dengan kita bisnis jaringan tuh lebih aman. Lebih terukur gitu, ya lebih resikonya. terukur. Oke. Nah, kamu sekarang nih kan setelah kamu bisa sebagai leader MLM sekarang, leader MLM, leader asuransi maksudnya. Mungkin sun Ini kali. jangan sedih. Saat ini juga Andara ini juga udah pakai tren ya nggak Pakai sih? dong, Iya. pakai dong. Nah, selama ini kan kamu kan ketemu nih sama orang di bisnis jaringan atau bisnis MLM gitu. Ada nggak sih hal-hal negatif yang kamu lihat dan itu yang perlu diperbaikin lah atau gimana gitu? Yang mungkin di luaran sana. Oke, yang di luar sana paling gini ya, maksudnya kadang itu yang kayak tadi kita bahas, Cak, kayak MLM ataupun insurance itu biasanya si membernya ini melakukan penjualan dengan hard selling, Oke. ya kan, hard selling sehingga cenderung ganggu, ya kan. Jadi tapi yang akhirnya itu yang di blacklist itu bukan si
perusahaannya, tapi lebih ke arah bukan ke oknumnya, tapi lebih ke perusahaannya. Oke, jadi akhirnya disamaratakan lah ya. Betul, betul. Jadi maksud aku, kalau menurut aku ya, jadi lebih ke arah yang harus diperbaikin tuh sebenarnya si orangnya ini loh. Oke, boleh tahu nggak hard selling itu kayak gimana? Memang kamu sampai terganggunya tuh gimana? Ya aku kan agent asuransi ya, walaupun udah jadi leader tetap aja agent gitu kan. Ya, Kadang kayak misalnya nih aku angkat telepon nih si asuransi, pernah nggak? Pasti pernah kan dari bank gitu kan. Bu, saya mau nawarin asuransi, karena aku asuransi ya udah aku hargai. Oh ya Mbak, saya dengerin gitu kan. Gue dengerin tuh sampai akhir dah. Terus akhirnya at the end dia itu lebih ke arah maksa. Padahal aku bilang, Mbak, saya udah ada, semuanya sudah ada. Kamu coba aja, kamu mau tes ini saya produk knowledge saya nggak apa-apa gitu. Udah dikasih tahu ya, tapi kan gini Bu, tapi kan gitu lalala gitu. Kan cenderung ganggu kan gitu. Nah, kan sebenarnya untuk selling, direct selling kita kan punya caranya masing-masing. Betul. Soft skill-nya masing-masing. Nah, itu kan harus latihan, bener nggak? Communication skill, bener ya. Nah, dari situ menurut aku si agentnya ini itu tidak dibekali dengan soft skill yang baik gitu. Jadi bukan cuma sekadar product knowledge, tapi soft skill juga mesti harus diasah. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya itu lebih kayak memang oknum-oknumnya ini betul, lah ya. Jadi, betul. nah sedangkan kita pernah ketemu yang pengalaman yang tidak baik dengan Betul. salah satu orang atau oknum, tapi akhirnya jadinya yang dicap adalah ya perusahaannya. Betul, betul. Yang dicap adalah sistemnya gitu ya. Benar. Jadi akhirnya orang langsung males nih gitu, dianggap sebelah mata. Kayak asuransi gitu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kan kamu tadi cerita nih, iya aku udah dapat semuanya. Emang sebenarnya kamu dari asuransi ini sudah berapa? Kalau bisa Berapa nominalnya? Aduh, gitu ya kan? gimana sih? Nominalnya gitu, menurut kamu sudah berapa banyak sih yang kamu bisa dapatkan? Terus kalau aku lihat kan waktu itu kamu juga sampai dapat trip jalan-jalan gitu kan, nah itu udah keren banget. Dan tim kamu gitu kan ya, aku ngeliat karena setiap minggu kamu kayak bikin training dan timnya sampai pergi keluar kota, diajak pergi gitu. Emang sampai udah menghasilkan sampai berapa besar sih? Terus terang saya juga nggak enaknya ngomong nominal di sini karena kalau tiba-tiba ada leader yang lain jadi kayak aduh masa nggak enak gitu. Cuma ya cukup lah untuk ibaratnya sekarang ini kayak untuk bulanan segala macam rumah ya udahlah udah tercover dengan dari insurance gitu. Sampai miliaran kah? Ya nggak bisa ngomong ya. Rahasia katanya. Soalnya banyak banget yang kayak 5M, 10M jadi kan gue nggak enak. Pokoknya ya oke lah menjanjikan. Pokoknya kalau misalnya itu kecil, nggak mungkin gue menghabiskan waktu gue dari 2013 sampai dengan 2024 gitu aja. Berarti kalau bisa dibilang sekarang udah 11 tahun ya? Iya. Wih, lama juga ya Anda ya? Benar. Oke, luar biasa. Kan dari sepanjang jalan itu kan banyak opportunity yang diberikan ke aku kan. Cuman aku nggak nengok sama sekali, udah jalan lempeng aja. Benar-benar kayak fokus ya konsisten gitu sih. Karena kamu melihat ya memang lebih ke kedepannya ya. Betul. Betul. Jadi menurut kamu dengan bisnis jaringan ini adalah untuk bisnis masa depan kah atau gimana? Atau nextnya kamu malah tiba-tiba kayaknya tujuan gue sebenarnya ini emang karena gue mau buka bisnis sendiri sih atau apa? Kalau boleh tahu? Enggak, aku kenapa mati-matian banget ya ibaratnya kayak iya full time di sini. Aku pengen ada bisnis yang aku tinggalin untuk anak aku sih gitu. Walaupun memang sebenarnya ada bisnis konvensional yang lain dari suamiku. Tapi kita nggak ada yang tahu ibaratnya secara ekonomi apakah itu terus jalan. Tetap harus ada plan B-nya kan. Nah, aku nyiapin plan B-nya itu adalah dari insurance. Jadi aku benar-benar jalanin fokus mungkin supaya ada yang aku tinggalin untuk anak aku gitu. Jadi ini nanti kamu pengen anak kamu jadi agen insurance juga gitu maksudnya? Iya, nanti kalau timnya sudah besar kan walaupun dia bukan agent insurance, income yang aku dapetin akan tetap ke dia gitu. Jadi lebih ke berarti sama juga ya, karena kan juga di MLM juga kita kan bisa wariskan ya. Betul. Buat keluarga ya. Jadi di asuransi juga bisa diwariskan ya. Nah tuh teman-teman tuh, jadi kelebihannya dari bisnis jaringan ini ya teman-teman, ini juga bisnis yang bisa diwariskan gitu loh. Jadi bukan cuma harta saja diwariskan, tapi bisnis juga bisa diwariskan. So harta bisa habis loh, Ca. Yes. Ya kan? Tapi kalau bisnis kan dia muter terus gitu kan. Dan apalagi kalau misalkan bisnis konvensional,
itu memang bisa diwariskan, tapi belum tentu anak kita bisa mengembangkan Betul, itu kan ya, betul. gitu loh. Cuma kalau ini kan ya By system jaringannya udah kan? sistem semuanya udah ada, udah bergerak semuanya. Benar. Jadi tinggal sistemnya aja yang bisa jalan dengan sendirinya, ya anak kita tinggal Terima dapat, kan? terima ini. Iya. Wah, itu dia nih kelebihan juga dari bisnis jaringan loh teman-teman, jangan salah. Jadi kalau kalian semuanya yang sangat mengecilkan bisnis jaringan itu, ya walaupun ini sekarang di asuransi ataupun MLM, kayak bisnis jaringan itu kalian patut untuk bisa lihat dan juga pelajari. Tapi Iya. yang perlu dilihat juga ya, mungkin juga perusahaannya harus yang tepat. Nah, itu Karena dia. nggak semuanya Betul. juga asuransi, perusahaannya juga tepat ya. Betul. Gitu. Betul, betul. Nah, kamu sendiri nih untuk bisa melihat ini apa ya, yang setelah kamu lihat dari perusahaan yang tepat itu seperti apa? Kamu belajarnya dari gimana? Kamu menentukan gitu loh. Jadi yang pertama adalah sebelum kita berbisnis sama orang lain, kita ngomongin orang lain deh ya. Ya. Ibaratnya aku mau berbisnis dengan kamu. Mm-mm. Pasti aku lihat dulu dong, profil kamu kayak gimana sih gitu. Mm. Kalau gue menghabiskan uang Mm-mm. buat masukin ke bisnis ini gitu kan, jangka panjangnya seperti apa, kredibilitas perusahaan itu seperti apa gitu kan. Jadi aku mesti lihat dulu laporan keuangannya sudah established dari kapan di Indonesia, Oke. secara legalitasnya sudah resmi atau belum Yes. gitu kan. Nah makanya aku benar-benar background check dulu sebelum aku decide aku mau jalanin di mana sih gitu kan. Oke. Karena kan nggak lucu ya, Cak, kalau tiba-tiba aku udah menghabiskan waktu aku untuk ngebangun bisnis di perusahaan A misalnya gitu ya. Yes. Terus tiba-tiba 5 tahun kemudian perusahaannya kolaps Ya. gitu kan. Jadi aku nggak mau ngambil resiko itu gitu. Emang benar-benar aku timbang-timbang lah gitu. Nah sampai end up-nya ya aku di tempat yang sekarang gitu. Jadi teman-teman, kita itu juga ya jangan menutup diri ya, jangan bilang, wah yang sana bonusnya lebih bagus, yang sini kayak gimana. Tapi tetap ya memang banyak loh perusahaan-perusahaan baru, perusahaan-perusahaan yang memang bilangnya nanti kasih bonusnya ini macam-macam, ini penawarannya Nah, itu berdasarkan dengan uang gitu bener, kan ya. bener banget, Tapi ya ternyata kredibilitas perusahaannya sendiri tidak bisa Betul. dipegang. Nah gitu. justru kalau menurutku ya, pada saat ditawarin sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya, tanda tanya besar loh buat kita. Kenapa? Contoh, kalau kita nabung di bank yang udah ternama nih, let's say si Biru lah gitu ya, sama kita nabung di Bank Toib misalnya gitu ya, Cak. Nggak pulang-pulang. Nah, nggak pulang-pulang gitu kan. Nah, si Biru ini mungkin depositonya 4%. Di Bank Toib dia bisa loh berani, oke gue kasih 6%. Kenapa? Dia berani ngomong 6%. Karena dia tahu dia mau narik sebanyak mungkin nasabah ke tempatnya dia. Oke. Tapi kalau ditanya, resiko nggak sih? Resikonya gede. Gitu. Jadi justru harus hati-hati ketika orang itu menawarkan sesuatu yang lebih tinggi daripada yang biasa-biasanya gitu. Sama tuh juga kalau di perusahaan MLM ya teman-teman ya, ada yang tawarin kan ya, wah kamu nggak usah ngapa-ngapain gitu, tapi dapatnya begini. Itu kan berarti iming-iming ya, Iya. dijanjiin apa-apa. Nah kamu perlu tanda tanya nih Betul. gitu loh. Atau kalau nggak bonusnya nih, wah ini perusahaan lain nggak akan bisa nih ngelawan dengan kasih bonus begini. Jangan salah teman-teman, perusahaan MLM itu ada batasannya untuk kita kasih bonus gitu loh. Nggak boleh lebih dari 60%. Kalau dulu sih 40% ya, sekarang udah dinaikin dari AP2LI, nah itu nggak boleh lebih dari 60%. Kalau misalkan lebih dari situ, kita perlu tanda tanya ini perusahaan bakal kolaps atau enggak. Betul. Karena gitu perusahaan loh. juga butuh keluar uang untuk Iya, ada kayak operasional segala macam kan iya. gitu. Jadi kalau misalnya itu berarti kan orang mengharap orang masuk, nanti habis itu perusahaannya kabur. Kan Benar. bahaya kan kayak Banyak gitu. sih yang begitu sebenarnya. Iya. Jadi emang harus selektif ya, Ca. Yes, benar. Jadi jangan kita terlalu ya itu terima iming-iming itu lah Aku ya. kemarin sempat ditawarin ya kan. Yes. Mungkin tahun lalu ya, akhir tahun lalu aku ditawarin ada satu MLM baru yang masuk ke Indonesia. Terus dia bilang, "Dah, ini gila banget, gue dapat duit banyak banget dari sini, udah ratusan juta gitu kan. Oke. Lo cuman keluar duit 30 juta atau berapa gitu kan. MLM. Oke. Terus udah gitu aku bilang sama dia, boleh nggak lo kasih gue waktu dulu ya, karena teman deket kan, aku nggak enak gitu. Lo kasih waktu gue dulu supaya gue background check dulu nih. Setelah aku background check, legalitasnya mereka belum Keluar. keluar. Oh gitu. Terus sistem
pembagian komisinya juga kayak masih kayak cenderung menurut aku undercover gitu. Jadi Oh. dan untuk potong pajaknya segala macam masih belum jelas. Nah itu kan harus dipertanyain ya, maksudnya Oke. gimana nih gitu. Terus akhirnya Oh. aku bilang, menolak dengan halus. Aku bilang, Mm-mm. sorry, kayaknya gue nggak dulu ya, karena gue Mm. takut gue udah capek-capek di sini, terus Mm-mm. tiba-tiba nih perusahaan nggak bisa perform, terus Oke. hilang gitu Ya. kan. Dan tahun ini hilang. 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 Tapi aku Oke. nggak kaget dia Iya. hilang, karena pada saat aku background check, oh ya begini Iya, gitu. jadi nggak No heran lah wonder. ya. Mm-mm. Oke. Nah, waktu itu dia untuk produknya sendiri nggak ditawarin, lebih ke bisnisnya gitu ya? Tawarin sih, Heeh. tawarin, tapi Tapi dia menurut aku ngutamain bisnisnya gitu. iya lebih ke bisnisnya, Hmm. lebih ke uangnya, di mana lo bisa dapat segini, lo cuman ini lalalala gitu. Hmm. Sedangkan kalau di mindset Mm-mm. aku ngejalanin sesuatu, jual sesuatu, jangan sampai sesuatu itu tidak bisa Mm-mm. bermanfaat buat orang lain. Betul. Iya kan? Mau Yes. ngapain lo jual kucing dalam karung gitu. Betul. Dan yang kemarin itu produknya sebenarnya dia lebih ke vitamin gitu-gitu kan. Cuman kan kayak segmented ya, di mana aku Yeah. nggak bisa nawarin semua orang gitu. Dan Yes. karena Yes. belum tentu semua orang cocok. Betul. Benar nggak sih? Nggak Betul. universal Yeah. produknya gitu. Oke. Jadi aku pikir ya udahlah, aku nggak dulu gitu. Ya udah hilang dia. Nah itu dia nih teman-teman nih, kadang-kadang kita juga kan ya satu MLM tuh orang banyak yang lebih nawarin bisnisnya gitu loh. Produknya nggak diutamain. Kalau aku sih jujur, apalagi ya kita ngomongin lebih ke perusahaan ya, di tren ini sendiri kita kayak kamu lah gitu kan ya. Jadi teman-teman ini kan Andaren juga sebenarnya pakai produk tren juga ya gitu. Cuma memang lagi lebih fokusnya sekarang di asuransinya. Tapi lebih pakai produknya. Dulu pun juga aku nggak nawarin Anda sama sekali kan ya. Jadi aku nggak nawarin Anda sama sekali. Tapi Anda yang memang kayak nanyain kan, tren itu gimana Cak gitu. Nah jadi kita memang lebih ngutamain sih si produknya sih. Kalau memang orang udah happy nih dengan pakai produknya, habis itu dia mau menjalankan bisnisnya silahkan. Kalau menurut aku sih ya sebenarnya ya MLM tuh yang tepat tuh begitu ya, kita pegang produknya dulu deh. Kalau produk kalau ya bonus atau apa itu nanti bahkan berjalan dengan sendirinya selama kamu juga bisa produknya ini memang kepake, bermanfaat gitu loh. Nah, oh ya ngomongin tentang produk nih, kamu sendiri kemarin udah nyobain kan ya tren itu. Iya, si kuning. Kamu pakai buat ke Jepang gitu. Oke? Oke banget. Maksudnya kalau di Jepang tuh agak ribet ya sebenarnya. Maksudnya dia untuk modem kan kadang-kadang aku pernah bawa modem yang lain dari Jakarta ke sana. Ternyata pas di sana tuh kayak nggak bisa langsung connect gitu loh. Dia kayak lama, terus di spot-spot tertentu tuh kayak blind spot gitu. Dia kayak blank spot ya, dia nggak ada sama sekali jaringannya gitu. Akhirnya aku waktu itu sampai aku nyewa lagi yang modem lokal di sana gitu. Tapi akhirnya pas lagi aku cobain tren, aku bawa ke sana kan, terus dinyalain, udah langsung connect gitu aja. As simple as that. Asik. Ya bagus lah ya. Jadi setidaknya produknya memang bisa bermanfaat dan bagus juga dong, berguna ya. iyalah. Oke. Nah, sekarang nih sebagai kamu agen asuransi lah ya, ada kendala-kendala yang kamu sering hadapi nggak sih biasanya? Yang mungkin ya bikin kamu drop atau down atau capek gitu. Pastilah ya. Terus gimana cara menghadapinya gitu? Capek ya iya, namanya kerja ya kan, nggak ada yang nggak capek Ya, aja gitu. Cuman ya aku mikir sih, maksudnya aku harus pikirin lagi lebih dalam sebenarnya pada saat aku capek gitu ya. Ya biasanya sih capeknya karena timnya tuh ada yang loyo gitu. Sama lah ya kayak Pasti leader-leader ada MLM kan? ya. Ya kan, tim loyo gitu. Ya leader juga manusia, ya kan, dimana juga sebenarnya bisa loyo, tapi kalau udah depan tim kan nggak boleh loyo gitu kan. Harus tetap berapi-api supaya transfer energi ke mereka juga bisa lebih berenergi lah gitu kan. Tapi pada saat mereka loyo itu ya aku juga terus terang ada masanya di mana aku capek, adalah gitu. Cuman aku pikir lagi, balik lagi, is it worth it enggak untuk kelamaan capek gitu ya. Terus baper ada nggak sih? Ada juga, jangan salah gitu kan. Namanya manusia ya. Biasanya kalau aku lagi baper, lagi capek, aku shutdown dulu sebentar. Mungkin sejam, 2 jam aku nggak mikirin insurance, aku nggak mikirin tim sebentar. Aku tarik nafas, terus aku bilang aku nata hati aku dulu, tapi aku nggak berhenti.
Oke. Aku tetap jalanin. Setelah aku recover selama 2 jam itu, aku jalanin lagi pekerjaan yang harus jalanin. Jadi recover cukup 2 jam aja ya. Cukup ya, jangan Iya. lama-lama ntar kayaknya Nah, nggak tuh jalan. teman-teman ya. Jadi sebenarnya bisnis jaringan itu ya bukan cuma MLM, kadang-kadang MLM capek atau apa ya, memang ya sama sih, bukan hanya cuma di bisnis jaringan sih ya, kerja apapun pasti capek. Pasti. Iyalah ya, mau kita bisnis, mau konvensional, makanan capek Capek. loh. Coba gimana, Lebih, Ca? lebih capek loh berdirinya kita Iya kan ya. kan? Masak bisa tiba-tiba 12 jam Iya. kan ya, gimana tuh ya gitu. Ya cuma apapun ya kerja itu pasti melelahkan gitu loh. Pasti. Tapi ya kita patut dan bisa berhak lah ya untuk beristirahat. Iya, Tapi it's kalau okay. istirahat jangan kelamaan ya guys ya, Bener, gitu lah. normal kok, Iya. normal. Capek tuh normal, Eh. sakit hati juga ada normal gitu. Tapi jangan kelamaan. Nah, sama-sama di bisnis jaringan nih, apa nih pesan-pesan buat Anda nih, buat teman-teman di luaran sana nih ya, yang mungkin masih berpikir negatif, masih berpikir jelek tentang bisnis jaringan sendiri, mau baik dengan MLM ataupun dengan asuransi, karena Andara juga selama ini kan juga pernah menjalankan itu Iya, semuanya ya. iya. Kira-kira apa nih pesan-pesan buat teman-teman di sana? Oke, pesan-pesannya sih sebenarnya jangan nutup diri ya. Maksudnya buka diri aja untuk satu kesempatan yang sebenarnya kita nggak tahu kita tuh suksesnya di mana, ya kan? Tapi ketika kita menutup diri, artinya kemungkinan itu nggak akan datang ke hidup kita, gitu. Jadi tetap buka diri, tetap belajar sesuatu yang baru, jangan menolak, jangan apa, udah terima aja dulu, gitu kan? Terus temuin dari dalam diri kita sebenarnya kita maunya hidupnya seperti apa sih? Karena dengan goal itu kita bisa ngarahin hidup kita ke sana. Tapi tanpa goal kita nggak tahu, ngambang ngejalanin sesuatu yang jalanin aja gitu, tanpa ada tahu tujuannya apa. Kayak kita naik taksi kan pasti, bang, gue mau pergi ke Senayan City, diantar ke Senayan City. Tapi kalau ya udahlah, lo ngapain ngejalanin ini, ya naik muter-muter aja, ibaratnya kayak naik taksi gitu kan, ya nggak akan kemana-mana. Yang pertama adalah temuin goalnya dulu, why-nya, kenapa sih lo jalanin ini, ya kan. Setelah itu why-nya udah ketemu, baru bagaimana hidup yang seperti apa yang lo mau, bagaimana menuju ke sana. Ngomongnya caranya gimana, ya ngobrol sama leadernya masing-masing. Kurang lebih gitu, sama sih, Ca. Oke. Iya. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan ya kadang-kadang teman-teman ini juga ya pikiran-pikiran kita kan kita nggak bisa ngontrol pikiran ya. Iya. Tapi tetap yang bisa kita kontrol itu adalah mimpi kita. Betul. Gitu. Jadi kalau kamu sudah punya mimpi, ya kamu tinggal fokus ke mimpi kita. Gitu kan ya. Dengan kita fokus ke mimpi kita, baru habis itu kita tata nih. Apa step-stepnya, cara-caranya untuk bisa capai ke mimpi kita. Nah, kalau menurut kamu, oh ya, step gue masih kurang nih. Nah, kayaknya nggak masuk akal deh. Gue mau mimpinya ke sana, tapi gue caranya begini. Ya, itu yang perlu diperbaiki juga sama teman-teman. Jadi jangan tutup diri kalian ya teman-teman ya. Harus bisa belajar dan juga ya upgrade diri. Contohnya nih teman saya ini yang tadinya dia malu-malu, introvert, jadinya sekarang seperti ini. Ya kan ya? Ngomong mulu ya jadi. Tadi bilangnya katanya, aduh lama nih 40 menit. Emang udah selesai ya? Oh udah ya, cepet ya, Bo. Iya, jadi ya makanya nih karena berhubung terbatas dengan waktu ya Anda ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan tadi yang sudah kita obrolin ini juga bisa teman-teman dapat sesuatu, bisa belajar juga. Jadi teman-teman ini semuanya ya, mau bisnis jaringan, mau di MLM, mau di asuransi atau di bisnis konvensional, sebenarnya masalahnya ya sama sih ya gitu loh. Itu kita beradu dengan diri kita sendiri gitu loh. Perangnya tuh sama diri kita sendiri. Nah, sekarang tinggal mindset kita aja nih yang mesti diatur dan juga diluruskan. Betul Oke. Terima kasih Anda sudah Sama-sama, hadir di Ocha. hari ini. Sama-sama. Dan buat teman-teman semuanya yang ada, yang ngelihat ini di episode kali ini, kalau kalian bisa belajar sesuatu dan kalian nih pengen tahu nih ya untuk episode-episode yang selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, terus bunyikan tombol loncengnya sehingga setiap ada episode baru kamu gak ketinggalan. Oke, kita ketemu lagi ya di Ngobrol Tren episode selanjutnya. Bye!